Teman-teman harus tahu apa yang menjadi pain-nya penjual. Teman-teman bisa membantu dia untuk keluar dari masalahnya sekaligus. Teman-teman bisa mempercepat terjadi penjualan. Jadi kalau kamu tahu ini momentum kamu untuk bisa mempercepat proses jual beli tersebut. Oke, kita akan lanjutkan lagi gimana caranya kita bisa menjual sebuah rumah. Caranya adalah teman-teman harus tahu apa yang menjadi pain-nya penjual. Apa yang membuat penjual rumah itu ingin menjual rumahnya. Kita udah pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya bahwa setiap orang tuh punya motif, baik pembeli atau penjual. Dan motifnya kalau mau disimpalkan dua, untuk kesenangan atau untuk kesedihan. Ya, nah hari ini yang kita bahas adalah motif penjual rumah berdasarkan kesedihan. Sedih ya menjual rumah. Ada nggak sih orang yang menjual rumah karena luka, karena sedih? Ada, banyak sekali. Jadi kalau kamu tahu ini momentum kamu untuk bisa mempercepat proses jual beli tersebut. Nih beberapa alasannya. Satu, dia menjual rumah karena butuh biaya pengobatan. Ada nggak? Banyak kan? Orang-orang yang menjual rumah karena biaya pengobatan yang makin hari makin mahal, sehingga dia harus menjual aset yang dipunyain. Sedih sih, ya. Cuman fakta itu tidak bisa dibantah. Banyak orang yang menjual rumah karena faktor itu. Yang kedua adalah penceraian. Saya bukan pendukung perceraian, tapi suka apa tidak, fakta kehidupan bilang ada penceraian. Di mana-mana kita lihat ada terjadi perceraian. Dan tidak semua perceraian berakhir dengan mulus. Salah satunya perebutan aset gonogini. Dan orang yang bercerai, saya nggak tahu proses seperti apa. Salah satunya mereka pengen menjual aset rumah mereka. Nah, sedih risetnya. Tapi itu sekali lagi, itu fakta kehidupan. Ketiga, biaya sekolah. Biaya sekolah makin hari makin mahal. TK, SD, SMP, SMA semakin hari semakin mahal. Namun kita tidak ingin anak kita tertinggal. Oleh karena itu butuh sekolah, butuh belajar, butuh pendidikan. Jadi orang tua rela untuk menjual rumahnya demi anaknya bisa sekolah. Yang keempat, bagi waris. Semakin tua, anak semakin gede, mulai terjadi bagi waris. Baik bagi waris dengan kondisi baik-baik saja atau kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi rumah tersebut harus dibagi ke semua anaknya. Nah, bukankah ini yang terjadi? Yang kelima, orang itu harus menjual rumah karena harus meninggalkan memori di rumah tersebut. Mungkin ada salah satu orang keluarga yang dicintainya meninggal. Mungkin ada cerita-cerita apa yang berbekas. Kalau harus bertahan di rumah tersebut akan menimbulkan luka yang tidak pernah sembuh. Dan solusinya adalah dijual. Dan dengan mengetahui pain seller, dengan mengetahui motif dari penjual, terutama di bagian yang menyedihkan ini, teman-teman bisa membantu dia untuk keluar dari masalahnya sekaligus. Teman-teman bisa mempercepat terjadi penjualan. Kalau tahu ini, berarti teman-teman tahu solusinya, teman-teman akan tahu strategikalnya, teman-teman akan tahu bagaimana menghandle case demi case yang ada sehingga bisa cepat terjadi penjualan. Mulai sekarang, kalau dapat listing, jangan sekedar dapat, cari tahu dong apa yang menjadi motif orang itu menjual rumah.